Yung, kalian pernah tahu nggak pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Aceh pada masa itu? Di saat Aceh ini dijadikan daerah operasi militer. Contohnya seperti tragedi Rumah Gedung yang akhir-akhir ini kembali dibicarakan. Tragedi Arakundo, tragedi Simpang KKA, tragedi Krunggekeh, tragedi Bumi Flora, ataupun tragedi Jambu Kepuk yang terjadi pada 2003. Tepat 2 tahun sebelum Aceh dan Indonesia berdamai. Buat kalian yang penasaran dengan kejadian pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Aceh, langsung aja kita bahas tuntas. Hai, selamat datang di Cerita Siung. Oke Yung, di video kali ini aku bakalan bawa kalian untuk kilas balik di sebuah kisah yang cukup kelam yang pernah terjadi di Aceh. Di sebuah rumah adat Aceh tradisional pada saat zaman penjajahan dulu, rumah ini dijadikan markas untuk mengatur strategi melawan penjajah dari bangsa ini. Tapi cukup disayangkan Yung, di saat pada masa konflik Aceh, rumah ini telah beralih fungsi menjadi tempat pembantaian rakyat Aceh itu sendiri. Di video ini tidak menyalahkan siapapun yang pernah terlibat pada masa itu. Video ini hanya untuk mengenang sejarah kelam yang pernah ada dan untuk menuntut keadilan yang tidak pernah terselesaikan. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, langsung aja kita bahas di Cerah, Cerita Sejarah bersama Siung. Rumah Gedung ini dibangun pada tahun 1818 oleh Ampun Raja Lamkuta. Semasa perang dengan Belanda nih, Rumah Gedung ini dijadikan pos untuk mengatur strategi oleh Raja Lamkuta. Dan setelah Raja Lamkuta ini wafat, Rumah Gedung ini ditempati oleh adiknya, yaitu Teku Cut Ahmad, kemudian Teku Kujeren Rahmat, Teku Kujeren Husin, dan juga Teku Kujeren Gade. Di saat pemerintahan Orde Baru memberlakukan Aceh sebagai daerah operasi militer pada April 1990, Rumah Gedung ini ditempati sementara oleh tentara tanpa sepengetahuan pemiliknya nih. Rumah ini digunakan oleh aparat militer sebagai pos atau markas selama operasi militer berlangsung di Aceh. Menurut berbagai kesaksian warga, aktivis dan juga korban Rumah Gedung ini telah dialihfungsikan menjadi tempat penyiksaan, penahanan, hingga eksekusi terhadap masyarakat sipil yang diduga simpatis terhadap GAM. Kalian bayangkan aja nih dulunya di masa penjajahan Belanda, rumah ini digunakan untuk mengatur strategi perang melawan penjajah. Tapi di saat Aceh menjadi pusat DOM pada tahun 1990, rumah ini menjadi saksi bisu tempat terjadinya pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di bangsa ini. Malam yang kedua dipukul dengan besi 10 mili di belakang terkuak. Di belakang saya masih ada bekas sekarang. Itu yang banyak cucuran darah saya di Rumah Gedung. Yang paling dahsyat sakitnya stroom dipadukan yang mula pertama dari telinga ke alat vitalnya. Rumah Gedung menjadi tempat mengeksekusi dan penyiksaan terhadap orang yang dicurigai terlibat dengan GAM. Aparat mulai melakukan penyiksaan terhadap tahanan dengan cara menghidupkan musik dengan volume yang cukup besar, sehingga segala jeritan pilu dari si korban itu tidak terdengar keluar. Bahkan para perempuan yang terafiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM, baik sebagai istri, anak ataupun saudara, mereka akan disandra dan difoto di Rumah Gedung tersebut. Lalu foto-foto mereka akan dicetak dan ditempel di pohon-pohon di sekitaran hutan tempat GAM itu berada dengan kalimat "tolong" ataupun "jemput saya". Hal tersebut dilakukan oleh aparat untuk memancing para GAM turun dari atas gunung untuk menyerahkan diri. Banyaknya korban dan saksi mata menceritakan bahwasanya praktik mengerikan ini terjadi di sana. Tahanan yang dianggap simpati dengan GAM disiksa secara brutal di Rumah Gedung tersebut. Dan ada juga menurut kesaksian si korban bahwasanya mereka pernah disiram air panas dan direndam di dalam air kubangan. Dan bahkan ada yang lebih sadisnya mereka disuruh menggali liang kuburnya sendiri sebelum mereka bakalan dikubur hidup-hidup dan juga dieksekusi mati.
Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat tidak hanya berupa penyiksaan secara fisik, namun ada juga yang dilakukan dengan penyiksaan secara psikologis dan farmakologis. Contoh penyiksaan secara psikologisnya yaitu korban dikurung di ruangan yang gelap, dilecehkan secara seksual, diperkosa, ditelanjangi sehingga mengakibatkan korban mengalami penderitaan moral dan trauma yang cukup dalam. Sedangkan penyiksaan farmakologisnya, si korban dilakukan dengan cara dipaksa meminum obat sehingga mengakibatkan kemurungan dan juga depresi, kelumpuhan, sesak napas, peradangan hati, kejang otot, dan lain-lain. Kalian bayangin aja yuk, bagaimana kejamnya penderitaan Rumah Gedung pada masa itu. Kolam di sini. Orang yang bunyi kan diikat terus di sini. Orang mayat-mayat itu kan. Semua mayat ini dipukul. Jadi nazar dipukul ini, ada di korek ini terus dihantam. Tempat sumur itu kan, sumur itu air mandi saya tu. Bukan tempat mandi dan tempat disiram saya, masuk air dalam mulut. Inilah. Total korban dugaan yang terlibat sebanyak 109 orang yang disiksa, 74 perempuan diperkosa, 9 dibunuh, dan 8 yang hilang. Setelah reformasi ini, beberapa korban mulai angkat suara. Lembaga seperti Kontras, Komnas HAM, hingga Yayasan Lembaga Hukum Indonesia atau YLBHI mulai mengangkat tragedi ini ke permukaan. Komnas HAM menyelidiki dan menyimpulkan bahwasannya apa yang terjadi di Rumah Gedung itu adalah bagian dari pelanggaran HAM berat yang sistematis dan meluas. Luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju. Dan pada awal bulan Januari yang lalu, saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial, pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa, yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Pada tahun 2023 yang lalu Presiden Joko Widodo akhirnya mengakui secara resmi bahwasanya pelanggaran HAM berat terjadi di Rumah Gedung. Namun cukup disayangkan pengakuan ini hanya sekedar pengakuan. Pengakuan itu tidak diiringi dengan penegakan hukum secara benar. Tidak ada pelaku yang diadili, tidak ada proses pengadilan HAM, dan tidak adanya kompensasi yang layak bagi si korban. Mereka hanya diberi kunjungan ataupun sedikit bantuan dan beserta janji-janji pemulihan. Tapi, apakah luka seperti ini sembuh hanya dengan permintaan maaf? Tentunya tidak kan Pada tanggal 20 sampai 21 Juni 2023 yang lalu, pemerintahan Kabupaten Pidi melakukan penghancuran sisa-sisa bangunan dari Rumah Gedung tersebut. Yang cukup mengejutkan bahwasannya penghancuran ini dilakukan sehari sebelum Presiden Jokowi melakukan kunjungan penyelesaian non-yudisial atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Rumah Gedung yang akan direncanakan pada tanggal 27 Juni 2023 yang lalu. Namun kini hampir tidak ada lagi struktur fisik dari Rumah Gedung yang tersisa hanya fondasi dan juga tangga beton sebagai saksi bisu dari sejarah kelam di masa lalu. Pembongkaran Rumah Gedung ini menimbulkan kontroversi yang cukup banyak dikarenakan bangunan dari Rumah Gedung tersebut menjadi saksi bisu atas kekejaman aparat terhadap masyarakat Aceh di masa lalu. Pembongkaran ini dianggap sebagai menghilangkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat dan menghambat upaya keadilan bagi para si korban. Berikut ada beberapa poin-poin yang cukup mengandung kontroversi yang bisa kita ambil dari peristiwa Rumah Gedung tersebut. Yang pertama, penghilangan barang bukti sebagai pelanggaran HAM. Dan yang kedua, menghambat upaya keadilan. Pembongkaran ini dianggap merusak upaya masyarakat Aceh untuk mendapat keadilan dan pemulihan dari trauma yang mereka alami di masa lalu. Yang ketiga, protes dari korban dan juga aktivis. Banyaknya korban dan aktivis HAM pada masa itu yang memprotes pembongkaran ini dianggap sebagai bentuk pengingkaran sejarah dan trauma yang dialami oleh masyarakat Aceh.
Dan yang keempat itu ada usulan pembangunan museum. Sejumlah pihak mengusulkan agar bekas dari rumah gedung ini dijadikan sebuah museum yang mendokumentasikan kekejaman yang pernah terjadi di sana sebagai bentuk pembelajaran dan pengingat akan sejarah masa yang kelam. Dan yang terakhir itu tentunya ada trauma. Pembongkaran rumah gedung ini juga dikhawatirkan dapat memperburuk trauma masyarakat Aceh yang belum pulih dari pengalaman pahit di masa konflik. Tragedi rumah gedung ini bukan merupakan sekedar cerita kelam dari masa lalu, tapi ini adalah sebuah cermin yang memperlihatkan wajah negara ketika kekuasaan tak lagi punya batas. Hari ini mungkin kita hidup dengan damai nih, Yung. Tapi tanpa keadilan tak akan pernah ada yang namanya kedamaian yang utuh. Maka timbullah pertanyaan, Yung, apakah cukup hanya dengan pengakuan tanpa adanya penghukuman? Apakah bangsa ini benar-benar berdamai dengan masa lalu jika kita terus menutup mata atas luka-luka yang belum pernah sembuh? Sekarang aku mau tahu nih, menurut kalian, lebih penting mana nih, menghapus jejak sejarah di masa lalu demi citra negara, atau menjaga jejak itu sebagai bukti keadilan untuk generasi masa depan yang akan datang? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah negara harus kembali membuka kasus ini dan mengadili pelakunya, atau kita harus memaafkan meskipun tanpa keadilan? Oke Yung, cukup sekian. Koreksi jikalau aku ada salah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa berbagi, menggali informasi, cerita-cerita yang tidak pernah terungkap ataupun jarang diungkap dan bahkan dilupakan. Oke, sampai jumpa. Bye.